kamu, Buddy, ketemu lagi sama kita di Diver Talks dengan Firman, Michael, Abi. Oke, jadi segmen kali ini kita akan kedatangan 3 narsum kece-kece. Ya, topiknya tentang ladies instructor. Ladies instructor, cewek yang jadi instruktur dengan segala macam cerita di belakangnya itu. Nanti kita akan gali ke mereka semua. Nah, boleh kita kenalkan dulu narsum-narsum kita yang kece-kece badai. Ya, ada Jeng Salma. Salma, halo, hai. Apa kabar? Gadis. Hai gadis. Dan Kirana. Hai instructor Kiki. Kiki. Wah, ini kalian kalah set nih. Kalian kalah set. Belakangnya nggak ada ininya ya kan? Dia udah mikirin belakangnya ya kan. Nggak bilang sih. Kita nggak janjinya dulu. Iya. Wah, nggak kompak nih. Oke. Jadi buat kalian teman-teman yang mendengarkan podcast ini, kenapa mereka kita undang ya dengan salah satu topiknya adalah pengen banyak dapat cerita lah ya dengan background masing-masing, dan kita juga mengundang mereka dengan agensi yang berbeda-beda. Bukan masalah agensi ya, supaya bisa dapat warna yang lebih aja gitu. Jadi Jeng Salma ini dari SSI, Gadis dari Red, dan Kirana dari Pedi. Jadi udah cukup komplit lah ya. Cukup ya, nggak komplit ya, cukup ya. Oke. Karena cukup mewakili paling tidak. Kenapa? Karena kalau makin banyak nanti social distancing-nya susah, kira gitu. Kursinya 3. Hah? Kursinya 3, makanya belum beli juga kursinya. Om Abi, Om Mike, mungkin ada yang mau ditanyakan atau gue pengen dulu tanya, boleh ya? Boleh ya. Gue yang umum aja dulu nih. Yang paling tua dulu kan. Yang paling tua. tapi lu jangan terlalu maju man, muka gue nggak kelihatan. Oh gitu ya? Siap. Yang maju bukan badan. Oh mundur ya? Oke. Oh bisa nyender. Jadi pertanyaan pertama itu yang paling umum. Kenapa kalian akhirnya memilih atau memutuskan untuk jadi instruktur? Mau siapa dulu yang menjawab? Dari gambreng dulu. Pak. Udah langsung aja paling pojok. Oke. Nasib ya. Kalau saya kenapa mau jadi instruktur, karena memang dari kecil tuh dunianya di rumah tuh udah dunia diving gitu. Dunia diving. Jadi dan ini melanjutkan juga kan dari almarhum bapak saya, jadinya ya memang harus ini kayak macam apa ya namanya, kewajiban memang harus dilanjutkan, dan untuk jenjang yang harus diambil ya harus instruktur gitu. Awalnya sih kayaknya nggak perlu jadi instruktur, selama saya bisa running bisnisnya saya bisa hire instruktur kan gitu. Tapi ternyata beda dengan menjadi instruktur, wawasannya dan informasi yang saya dapat itu beda. Gitu. Oke lanjut. Oke. Kejebak dari kecil mas. Jebak dari kecil. Dari lingkungan keluarga. Benar. Kalau saya sejak kerja di salah satu di Red Agency Regional Indonesia sih, agak dipaksa juga. Jadi instruktur ya, karena kan nanganinnya profesional kan, jadi kalau nggak tahu apa-apa ya itu deh. Jadi lancar jadinya. Nggak bisa menangani. Jadi ya udah jadi instruktur. Ya udah. Ada unsur paksaan, ada unsur paksaan. Tapi lama-lama karena kalau cuman setelah menikah, kalau cuma Apau doang yang ngajar nggak cukup. Jadi Apau itu siapa ya? Jadi istrinya Apau. Coba di search di Google dulu. Oh jadi maksa itu Apau. Maksa untuk bisa beli. Itu juga sih. Jebaknya banyak nih. Terjebaknya. Ya udah. Ya kalau yang kerja berdua kan lebih bagus lah gitu. Oke, jadi ini karena paksaan dan jebakan. Sama tadi karena jebakan di dalam keluarga gitu kan, estafet dari bapak ya, gitu. Instruktur Kiki. Kalau gue sih tadinya maju mundur mau jadi instruktur gitu. Tadinya mau DM aja lah gitu kan.
instruktur ya oke, mungkin suatu saat buat achievement. Karena gue sebenarnya dulu berpikir gue nggak suka ngajar gitu. Sampai akhirnya terjebak juga. Terjebak juga sama Om Oke. Michael. Iya. Gue lagi Berarti laki-laki ini memang suka menjebak ya. Iya. ceritanya gue lagi trip, Hmm. terus gue kan masih mikir ya paling tahun depan kali ya gue mulai ngambil Iya. IDC gitu. Tahun depan deh, terus gue lagi trip, lagi asik-asik, tiba-tiba gue dapat WhatsApp nih. Kapan pulang? Oh tanggal segini om. Ya udah pulang langsung teori ya. Hah teori apa? Buat IDC. Hah udah langsung gitu. Terus gue mau nolak tuh nggak enak gitu, karena Om Michael udah baik banget sama gue. Mau nolak nggak enak, aduh Oke. gimana ya? Jebakannya mau Jadi juga ya. Coba di zoom dulu. Saya yang menjawabnya di sini yang menjebak. Jadi begitu sampai Jakarta, gue nggak ada istirahat, langsung ke dive center, ke Odi. Sejak saat itu gak berhenti, setiap hari gue belajar teori, belajar semua untuk persiapan. Gitu deh, jadi deh. Oke, berarti kalau yang ini gue bisa bilang jebakan, tapi jebakan marketing. Jebakan marketing. Oke. Tapi Jadi- setelah ngajar, gue merasakan suka. Apa? Suka. Jadi akhirnya keterpaksaan dan jebakan itu tidak membuat lu jadi apa ya? Beban ya. Enggak. Malah justru malah akhirnya jadi dapat fun-nya gitu. Dapat fun-nya. Oke. Setelah terima uang sih dapat fun-nya. Oh, itu yang pasti. Iya. Benar gak sih kalau dapat duitnya fun? Oh iya banget. Oh iya banget. Kalau Ya, sama. muridnya banyak ya kan. Oh iya benar. Jadi mungkin itu ya boleh nambahin. Nah. Jadi sebetulnya awalnya memang kita tuh nggak fokus achieve-nya pengen sampai instruktur gitu kan Iya. ya. Karena kita udah merasa cukup dengan yang kondisi kita sekarang. Tapi ternyata ketika kita sudah sampai di level itu ya enjoy. oh, oke. Enjoy-nya karena dibentuk oleh keadaan gak sih? Jadi artinya memang kebentuknya itu karena kalian menjalani dulu, bukan enjoy-nya dari awal. Betul dong? Kalau saya sih Katanya ada jebakan. karena bisnisnya di situ. Jadinya Oke. harus tune in. Karena ada beberapa orang yang memang terjebak dalam tanda kutip, tapi ketika jalan juga dia tidak ada enjoyment-nya juga sih, nggak dapat fun-nya nggak dapat. Jadi ya udah jalan aja begitu lempeng-lempeng aja gitu kan. Tapi kalau kalian fun-nya dan enjoy-nya dapat ya, Dapat sih. terutama Dapet. ketika duitnya ini ya. Oke. Cuannya Cuan double ya. Duit sama ketika muridnya tuh bisa nguasain skill kalau aku sih. Ah, Benar-benar oke. ngeliat Kepuasan tersendiri kalau misalnya Dari ternyata belum bisa jadi Iya. bisa ya itu. Berarti ada passion juga yang dikejar di sana ya. Ya. Berarti bagus dong kalau misalnya nggak cuman sekedar nyari duitnya, tapi juga ketika ngeliat seseorang bisa jadi diver yang baik, kita bisa ngeluarin sertifikat, tanggung jawabnya ada di sana, dan itu adalah passion yang kalian dapatin, Ya. betul ya? Ya, betul. Siap. Om Mike silakan dibantai dulu deh ini pertanyaannya. Om Abi. Oke. Wah, hati-hati nih. Gue udah siap-siap melambaikan tangan. Oke ya. Sama Oke, gini. kalau Frank Gua nggak mau jadi seksis, nggak mau jadi chauvinistik gitu ya, gua nggak mau. Ya. Tapi pertanyaannya berhubungan. Kita bicara kesetaraan laki perempuan. Di satu sisi kita bisa bilang bahwa diving itu dunianya laki-laki. Majority ya. Oke. Nah, sekarang kan jadi instruktur. Bagaimana kalau menempatkan posisi gitu ya, untuk berkompetisi sama laki-laki gitu. Nah, kita tahu perempuan punya ada beberapa keterbatasan. Oke. Ya lihat. Nanti kalau hamil nggak boleh diving. Berarti kan? Sementara laki-laki masih dicambukin terus aja. itu kesempatannya. Terus, itulah gunanya suami. Itu kan Yang ketiga, handling heavy equipment. Kita tahu alat diving berat. Yes. Ya kan? Ya kadang-kadang instruktur yang ngebantuin. Apalagi gue tahu Firman tuh kalau instruktur perempuan, waduh bantuin banget. Porter dong. Perangkap. Iya. Nah, gimana kondisi itu gimana overcome-nya, gimana nanganinnya? Bebas aja. Gue lagi nih. Boleh. Boleh. Makanya tapi sesuai ya. Lu nggak happy, lu sambit dia. Itu jadi ada 3 ya. Kalau misalkan pada saat period, pada saat hamil, dan pada saat yang berhubungan sama heavy equipment. Kalau pada saat period itu entah kenapa setiap kalau aku lagi ada training pasti lagi head.
itu. Jadi ya lanjut dengan segala potensi resikonya kan udah dikasih tahu ya, kita baca-baca referensi juga kan. Kalau perempuan lagi biasanya dia akan bisa membahayakan dirinya sendiri karena berhubungan sama mood gitu kan. Nah terus kalau untuk dari segi sanitarinya sendiri kita juga udah tahu gimana, itu nanti segmen tersendiri kali ya. Oke, segmen tersendiri ya, itu bisa jadi buat podcast lagi. Siap, boleh. Oh iya, banyak yang nanya soal itu. Kalau pada saat hamil udah kita cuti gitu. Ya benar ya, cowok kita cabik-cabik biar dia yang kerja gitu. Tapi enak ya punya suami ya. Iya. Segmen tersendiri. Kalau heavy equipment ya itu konsekuensi yang harus kita ambil. Itu tetap aku ngangkat perangkapan, bantuin murid, nyiapin alat, itu semua saya tunjukkan di depan siswa. Apalagi kalau siswa perempuan, lo harus juga bisa, lo nggak bisa lo berat, aku nggak kuat, nggak bisa. Iya. Karena aku tunjukin di depan mereka kita bisa gitu. Kalau aku itu silakan. Hampir sama. Kalau pas ya period selama ini sih nggak ada masalah. Nggak ada masalah karena bisa di backup sama suami. Enggak. Oh, enggak. Maksud suami yang period. Lebih serem lagi kalau nggak dapet period. Itu. Iya. Oh itu benar. Deg-degan ya. Sama sih, ya udah nggak ada masalah. Untungnya paling ya kedinginan lebih kedinginan. Terus kalau waktu hamil, dulu sih pernah nyoba tuh. Pernah nyoba hamil? Pernah. Nyoba doang. Berhasil untungnya. Pas hamil masih ngajar. Karena konsultasi dulu ke dokter. Terus sama dia bilang kalau di atas masih di bawah 4 bulan atau gimana itu masih bisa. Oke. Karena emang si murid yang maunya sama gue, jadinya ya udah diterusin. Terus Cowok apa cewek muridnya? Cowok. Oh, modus ini. Nah, lagi hamil loh ya. Oh iya. Mungkin Belum kelihatan kan hamilnya. udah lumayan. Terus Gue juga belum pernah sih diajar sama instruktur cewek yang lagi hamil. Belum belum ya. Cewek yang lain. Tapi yang lain. Ya itu. Ya. Tunggu dia berarti. Terus ya kalau nggak bisa ya bener nyamukin suami lah. Kerja. Iya. Gitu ya. Terus kalau ngangkat tabung terus ya peralatan sama kayak Mbak Salma. Jadi kita ngajarin semua murid harus bisa sendiri ya dengan kita nunjukin, apalagi sama yang cewek-cewek sih beneran gitu. Soalnya pertama kali kan mereka biasanya ngangkat tank aja, aduh berat nih gitu. Ya udah, ya kita tunjukin caranya mungkin ya. Mereka kadang-kadang ngangkat cuman atas ya doang atau gimana atau diseret. Ya kita ajarin. Kalau lu diangkat gitu ya? Ya kayak ini kayak bombo dituangkan gitu ya. Nah, cara ngangkat yang lebih enak untuk perempuan itu gimana sih gitu. Panggil troli. Panggil yang di sebelah yang agak tolongin gitu ya. Boleh juga. Jadi kalau misalnya tadi gue potong ya, kalau tadi dua ini kalau di period yang sama karena nggak ada backup, pokoknya maju terus. Ya kan, maju terus. Kalau gadis lagi period, lagi nggak bisa jalan nih. Suami suruh pecutin, enggak ya? Enggak. Nggak ada masalah Nggak ada masalah dengan period nggak. Berarti kalau misalnya, sorry gue agak-agak pengen nanya sama yang tadi lagi hamil ya. Di umur keberapa itu hamilnya? Kayak gue 4 bulan ya, 4 bulan. Dan kedalamannya juga nggak boleh lebih dari 5 meter. Jadi pas lagi refresh di kolam aja sih. Ada referensi dokter nggak? Ada. Dokternya diver? Dokternya enggak, tapi dia ngerti pas gue bilang, oh ya nggak boleh ya karena tekanannya gini. Oh oke. Dia ngerti pressure-nya gitu. Tapi kolam kan? Kolam enggak. Nggak berani nggak kalau laut. Tapi kalau build up nitrogen. Nah. tapi waktu itu anehnya, kalau gue kan kulitnya agak badak ya, kalau kolam yang klorinnya tinggi. Iya, segala macam itu kan biasanya fine aja pas sebelum hamil. Tapi waktu hamil itu jadi
sakit kulit loh habis dari kolam. Jadi Pengaruh habis ya? itu berhenti. Oh. Lebih sensitif. Ada Firman nggak di kolam waktu itu? Gue inget-inget ya. Kayak gue bawa polusi ya. Oke. Tapi gitu doang. Berarti gue kalau yang gue perlu khawatirkan kalau gue mau diving ketika gue pregnant itu kulit gue ya. Kulit lo. Iya. Tapi kayaknya kulit lo Beda kalau lo mah Hah? kayaknya nggak apa-apa kan. Nggak apa-apa ya? Aman ya? Aman Oh, kalau iya, lo. makasih. Sekarang usia kandungan berapa? Belum sih. Itu ditutupin sama Ini beda. Terakhir. Oke, kalau gue ngomongin period, sebenarnya nggak ada masalah kalau menurut gue ya. Dan pribadi gue nggak sakit. Paling sakitnya tuh cuma nyeri-nyeri hari pertama aja. Tapi gue tetap hajar diving karena biasanya gue LOB tuh dapat di tengah-tengah LOB gue hajar-hajar aja. Yang jelas gue hanya perhatikan supaya nggak berceceran kemana-mana gitu. Tuh, gue lagi bikin berceceran kemana-mana. Gue di LOB ya. Tapi gini loh, Jabar udah maju. Iya. Apalagi buat diver gitu. Kita tahu di dalam air nggak mungkin keluar. Iya kan? Karena ada tekanan air. Itu nggak mungkin keluar. Nah, terus sehubungan dengan kenyamanan di darat sendiri, kita banyak perlu disebutin nggak ya? Zaman-zaman sekarang ada yang namanya menstrual cup atau tampon, itu menjaga sekali supaya nggak berceceran kemana-mana gitu. Berarti Jadi kalau lebih, Ki, jalan nih ceceran. nggak mungkin dia keluar karena dia nggak berceceran. Imajinasi gue kemana-mana ya kan. Dengar kata berceceran itu kan di LOB berceceran ya kan. Tapi kalau masalah perempuan itu sendiri itu kan juga lain lagi ya, karena banyak di kita kan Kalau yang masih belum perawat nikah, atau belum nikah, Ada nggak berani anggapan pakai bahwa itu. itu segmen berikut. ya Ada perawan-perawan tuh soalnya. kembali lagi ya gitu lah. nggak resiko mengundang kita, jadi kita ya. lebih kembali menarik. lagi kalau menurut gua kenyamanan masing-masing aja. Kita diving mau nyaman mau seneng gitu. Kita bukan diving di bawah tekanan, di bawah ancaman gitu kan. Jadi kalau lo nyaman ketika diving sedang dalam masa period, lo lakukanlah. Kalau lagi nggak nyaman, lagi mau tidur aja. Ya toh, nggak harus dibikin susah gitu. Terus kalau masalah kedua tadi apa? hamil. Oh, hamil. Ya, Hamil. hilang waktu dong. Berarti selama hamil itu kan berarti nggak bisa Ya, aktivitas. Ya. Gitu. ya cari duit di Instagram, yang lain-lain Oke, aja masih masih ada banyak ya, cara alternatif ya. nyari duit. Kalau misalnya atau bisa kalau misalnya lo spesialis nitrox, nggak harus turun kan? Iya. Lo bisa kasih itu, Bisa. tetap bisa ngedatengin uang gitu kan? Iya. Atau lo bikin atau lo banyak ngomong gitu di podcast kayak Ya. gini atau di webinar tentang hal-hal berhubungan dengan diving juga bisa. Jadi Equipment banyak hal spesialis specialty ya kan nggak perlu air. banyak ya. Jadi banyak nggak perlu dipusingin kalau masalah itu. Terus yang ketiga masalah ngangkat tabung Iya. apa hal-hal berat sekalian, bayar aja porter, jangan kayak orang susah. Oke. Nggak mahal pertama. Iya, Sekarang iya. lo mau masuk dunia diving, lo pasti punya modal, Iya. ya kan? Lo bisa punya modal, terus lo bisa beli BCD, lo bisa segala macam lah, lo bisa ikut trip. Tinggal Lo- dimasukin ke kosnya aja ya. masukin nanti. ke kos aja, cuma angkat tabung aja gitu. Lagi-lagi menurut gue diving for fun. Lalu setiap orang punya keterbatasan masing-masing, fisik dan segala macam. Kalau gue nggak mau maksain gitu. Kayak dulu gue gendong tabung nggak kuat tuh, masih open water, even advance aja gue kayak pegangin dulu. Seiring bertambahnya lo kok makin ringan, apa Iya. gue yang makin kuat atau guanya makin biasa, gue juga nggak tahu gitu. Sekarang makin kuat, sekarang suruh geser sendiri juga bisa gitu. Cuma kalau untuk murid, gue contohin apa yang gue bisa dan gue pikir mereka mampu gitu. Gak harus mereka kalau keluar dari kurikulum, gue nggak akan paksain. Gue akan paksain mereka bisa yang ada di kurikulum aja gitu. Survei. Service. Berarti kalau dari sini kita bisa tahu nih, kalau ada 3 orang ini ngeluarin harga course open water, yang paling mahal kira-kira kayaknya. Karena bukan biaya porter di sana. Kalau boleh nambahin, kalau aku jadi memang dikondisikan karena dia udah komit dia mau masuk, artinya dia harus bisa mampu gitu Yeah. kan. Sebagaimana kalau kita mengeluarkan sertifikat kan artinya autonomous diver ya. Yeah. Jadi dia harus mampu dan mandiri. Nah, itu untuk kondisi latihannya. Nanti at least lu setelah udah certified diver, lu mau bayar porter, lu mau itu ya. Jadi itu bonus lah gitu. Yang penting lu udah tahu awalnya. Siap. Omeng ada yang mau tanyain? Jenjang nih ya, gue masalah jenjang kalau salah. Sekarang
Udah pada tinggi-tinggi dong si jenjang instrukturnya. Baru instruktur aja Belum. kan. Ada niatan nggak kalau misalnya mau nambahin lagi nih, sampai yang paling top? Course director. Director, satu trainer. Ya. So far belum. Sama belum. Belum aku. Bukan belum. Kepikirannya? Udah pernah sempat kepikiran nggak? Someday kayaknya gue mau achieve sampai sana nih gitu. Kepikiran tapi belum sekarang. Iya. Oke, berarti ada ya. One day. One day. Iya. Jang, Salma? Iya belum kepikiran karena itu akan jadi bigger responsibility lagi ya. Belum Coba. dijebak soalnya. Kalau- Belum jebak. Pertanyaan gue balik deh. Boleh nggak gue nanya ya sebagai course director nih ya? Apakah diving is still fun or less fun? Sebagai kelas director. Kalau sebagai kelas director. Oh iya dong. Jelas. Yang mana? Apa? Kalau kita mau jalan-jalan fun pasti. Kalau misalnya mau untuk ngajar jenjang ngajarnya kan lebih banyak. Dan levelnya akan lewat lain lagi nih, bukan pemula, tapi yang tingkat lanjutan atau dia berarti udah master ya gitu ya, mau naik. Wah, itu ngerjainnya lebih lucu lagi tuh daripada ya pemula gitu. Sponsor juga lebih banyak. Sponsor juga lebih banyak. Oh, endorsean pasti. Pasti itu mah. Iya, karena kalau menurut gue tuh kita kalau di level itu sama seperti buka warung sih. Lu jadi instruktur di level OC atau OWI gitu ya. Lu bisa jualan sekian, lu kayak punya toko kecil. Lu naik level, maka barang-barang jual lu makin banyak. Ketika lu jadi course director, trainer, lu seperti supermarket. Ya kan, berarti kan bisnis ini berkembang. Ya kalau bicara fun-nya masih ada atau seperti apa, ya harusnya sih lebih fun ya, karena marketnya makin besar, duitnya makin ngumpul, betul ya? Tapi nggak bisa trip karena banyak murid. Itu resiko. Ajak muridnya trip dong. Itu sama aja masalahnya sama ngatur schedule. Jadi mau hamilnya kapan? Nah. Mau kapan? Ya, benar. Berhubung Michael nggak hamil, Michael ngatur waktu. Iya. Mau trip kalau udah dapat dengan level-levelnya gitu, jadi bayarannya kurang. Banyak endorsean kan ya. Ya bagus sih kalau misalnya ada pemikiran ke sana. Kenapa? Karena kalau kita punya target, pasti kita jalannya juga akan memperkuat ya untuk ke sana. Kalau orang nggak punya target ke atas, ya udah begitu-gitu aja. Kadang-kadang dia nggak mau belajar lagi karena udah jadi instruktur, ya udahlah segini aja cukup. Padahal kan ilmu itu berkembang ya. Bahwa ilmu, perkembangan teknologi, standar dan segala macam itu selalu ada update gitu. Kalau kita sendiri nggak bisa ngikutin itu, ya udah begitu-gitu aja. Dan toko kita ya kecil-kecil aja udah kayak begitu kan, gitu. Ini gue ada pertanyaan agak politis sebenarnya. Nggak politis sih, cuman maksud gue gini, kebetulan kan kami ini ada asosiasi juga nih. Nah, kita tuh pernah dengar kalau di Dive Pro Gajinannya deh. Enggak. Kita dapat bantal satu-satu kan. Ada yang butuh tambahan ini. Ini ada yang lebih berat nggak sih? Oke. Ya anggap aja bukan gue yang ngomong. Ya. Ada asosiasi lah, Devpro, PPSI ada asosiasi usaha wisata selam, USI gitu ya. Dan kita juga dengar ada asosiasi bukan sih? Yang buat cewek-cewek Devpro lah gitu. Kalian tergabung di dalamnya nggak sih? Namanya apa? Nah itu kita mau nanya tadinya ya, namanya apa ya? Karena memang kita pernah dengar sih gitu. Pernah dengar namanya apa ya? Jangan salah. KP3I. Iya. Kalian tergabung nggak di dalamnya? Kalau aku tergabung anggota ya. Anggota? Iya. Aku tergabung. Anggota. Pengurus. Oh, pengurus. Oh, ternyata ada pengurus. Saya tahu dong singkatan KP3I. Komunitas. Bantuin. Penjelam profesional perempuan Indonesia. Judulnya komunitas tadi. Komunitas. Komunitas. Organisasi dong. Oh, bukan organisasi. Berarti komunitas ya? Komunitas. Komunitas Penyelam profesional perempuan Indonesia. PGPI. Aku enggak. Baru belum. Oh, belum. Nanti bisa di ini. Mau direkrut ya? Mau direkrut ya? Enggak tahu ya, mungkin ini tuh di luar. Ada lambayan dari non Jawa di sana. Gimana? Produsernya ngasih tahu.
Enggak sih, maksudnya enggak mau cuma pengen nanya aja bahwa kalau menurut kalian sebagai instruktur yang ladies instructor nih, emang dibutuhkan nggak sih asosiasi atau perkumpulan atau komunitas yang lebih segmented gitu ya? Butuh ada nggak sih kebutuhannya? Buat apa? Kalau Nggak tahu juga sharing makanya. antar perempuan mungkin ya share untuk sharing misalnya di antara ya kayak yang soal period misalnya gitu. Iya. Kan kalau kita sharing di komunitas Iya. yang lebih campur, kalian Ya bisa kurang nyaman ya, kurang nyaman. Mungkin. Nanti kalau kita Oke. ngomongin laki-laki kan susah juga. Oh iya iya, juga ya. Ini ya, Oh, murid si diver ini. Oh, Berarti kita mesti bentuk Apa tuh? komunitas penyelam profesional laki-laki KPPLI. buat ngomongin cewek Iya. Buat ngomongin Ngomong cewek ya kan? Ini cewek-cewek ini nih ya gitu. Boleh juga sih. Maksudnya gini, kalau misalnya terkadang kan kalau kita cowok-cowok kan lebih nggak tahu nih pembinaan pribadi aja ya, bukan maksud mendeskripsikan lah. Kita sendiri pun terkadang kita memang merasa oke, bisa gitu ya, ngurus apapun sendiri bisa, bla 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 segala macam. Nah, kadang-kadang punya masalah ya di keep sendiri aja, dilawan sendiri. Nah, kalau cewek mungkin sisi emosionalnya kan lebih tinggi nih kalau menurut gue. Jadi iya. Karena gue dulu pernah jadi cewek gitu. Jadi waktu gue jadi cewek gitu, gue pernah ngerasain. Jadi ya gimana gitu ya. Jadi mungkin memang nih kita butuh nih untuk yang seperti sama tadi. Ada hal-hal yang kita nggak bisa sharing secara umum. Kita bisa sharingnya di sesama kita lah kan gitu ya. Berarti kan ada fungsinya ya. Nah, tapi pertanyaan gue ini adalah gini. Bila itu memang ada gitu ya. Lebih banyak ngomongin gosipnya atau lebih banyak ngomongin industrinya? Aku nanggepin yang tadi dulu yang Yeah. pertama. Penting nggak sih itu asosiasi atau komunitas itu? Kalau menurut aku sah-sah aja mau bikin komunitas, asosiasi atau apapun. Dan itu aku sebagai bagian dari situ, misalnya karena itu perempuan ya, aku ada di situ kan. Nah itu ya bagus karena komunitas itu kan menunjukkan, mengindikasikan eksistensi. Ya. Ya udah kalau menurut aku sih itu. Jadi nanti gunanya apa, benefitnya apa, ayo kita create gitu. Sesuai Ayo kita kebutuhan. create kita. Oh, Gue berarti maksudnya diajak dong. silakan di create. Gue berubah lagi nih, berubah lagi gue nih. Kalau menurut aku sih itu. Iya. Jadi jawaban politis. Bola politik, diplomatis kalau tadi sih bilang diplomatis. Apanya? Nggak tahu. Oh, Tadi nanya. Kalau aku sih walaupun aku tidak tergabung ya, menurut aku gini, seperti yang tadi udah dibilang di luar ya kayaknya. Kita ngomongin bahwa dunia selam dan dunia-dunia lainnya di luar sana itu memang mayoritas semua dikerjakan laki-laki. Ya. Ya. Ini kita udah sepakati bersama. Iya. Kita adalah kaum minoritas walaupun jumlahnya kira-kira Laki emang bangsat. untung Enggak. walaupun jumlahnya sebenarnya kita hampir sama sih gitu. Yeah. Cuma biar gimana pun kita hidup di dunia yang patriarki. Nah, benar kata Mbak Ajeng tadi, Mbak Salma, bahwa adanya komunitas ini sama seperti adanya Women Dive Day itu adalah untuk menunjukkan eksistensi gitu loh, bahwa kita juga bisa dianggap gitu. Yeah. Dan dengan adanya mungkin terbentuk perkumpulan komunitas itu nanti bisa kemudian hari mungkin diharapkan ada support satu sama lain ketika menghadapi masalah yang berhubungan dengan kita gitu aja sih. Gitu. Mungkin kita nggak bisa menghasilkan sesuatu teori yang lebih baru daripada tabel segede-gede gitu ya. Kita nggak mengharapkan bisa mengubah dunia air jadi lebih asin atau gimana dan sebagainya. Cuma at least kita bisa diakui eksistensinya, kita bisa support satu sama lain. Dan memberikan warna. Cakep. Walaupun dunia tanpa wanita ya tidak berwarna. Iya. Iya lah, gue kebayang, gue jadi imajinasi lagi kan. Batangan semua ketemu ya. Jadi intinya perlu kan? perlu. Ya jadi ya ini sebenarnya lebih pengen ngasih tahu juga ke teman-teman di luar sana gitu ya, bahwa kalau lu cewek gitu ya, tapi lu juga pengen jadi dive pro, terus pengen jadi instruktur. Sekarang ini momennya mungkin kalian belum punya teman banyak, nggak perlu takut bahwa
ternyata cewek instruktur banyak, lalu juga ada komunitasnya, dan pasti harusnya mengakomodir teman-teman yang cewek-cewek ini ya, devo-devonya. Nggak harus instruktur kan? Di komunitas ini? Oh, pro dong, pro. Pro, berarti kan Dev Master oke dong. Minimal Dev Master Iya, ya. dari Nah. udah. Jadi nggak perlu takut lah bahwa kita tuh pengennya kalian bertiga bisa mewakili instruktur diving atau di dunia diving ini bahwa cewek itu mampu gitu, walaupun ada batasan, tetap ya manpower. Karena ada batasan, mestinya Power. CV kita lebih gede daripada cowok ya. Ah, bener. Nah itu gue belum survei. Mestinya kita bisa berjuang, kita bisa turun ke jalan sekarang juga demo. Wah. Instruktur perempuan menuntut bayarannya lebih tinggi. Open water berapa fee-nya? Nggak boleh ya? Oke, nah, lu pernah nggak sih mendapatkan haters laki-laki? Mas spesifik langsung Oh, aja. Iya kan, ada. kalau kayak gitu ya, Kalau yang hate perempuan mah biasa, Iya, perempuan biasa. Haters laki-laki yang seperti itu. Oh, Pernah ya? pernah langsung Oh. aja pernah dan Pernah ya? baru-baru ini. Kok jadi sama langsung begini aja tangannya ke yang seleb. oh gitu. Ya, Kalau di sini bisa salep gitu. Salep. Salah. ya gue pikir drama terjadinya di dunia kering aja, ternyata di bawah air pun Jangan salah. kenceng dramanya. Gue tidak menyangka bahwa yang bisa bersuara lebih cempreng gitu adalah laki-laki, itu nggak menyangka gitu. Tapi ya setelah banyak konsultasi dengan senior ya gue akhirnya senior gue akhirnya tahu gitu kenapa bisa sampai secempreng itu gitu. Ya kesimpulannya keep on diving, cuekin aja, laut bukan punya mereka gitu. Cuek aja, toh nggak salah. Nggak pernah kedengeran maksudnya. Gue pengen nanya makin bablas cuman takut salah arah ya. Udah gak bisa lanjut. Pernah nggak? Enggak. Wah, gila. Nggak pernah dengar No hater. Oh nggak pernah. Nggak No hater, pernah. no hater. Ya. Itu sama? Nggak pernah. Nggak pernah. Ya kan karena kan ini kan ya itu dunia laki gitu ya. Terus masuk you doing a good job. Pasti kalau orang gini di diving itu atau kita pernah bahas dulu sebelumnya gitu bahwa kadang-kadang untuk bisa menyerang kompetitor itu lebih gampang adalah ya menjelekin orangnya, karakternya dihancurkan. Pembunuhan karakter. Masalahnya bener apa enggak lain urusan. Paling gampang Ya menyedihkan sih terjadi seperti itu ya, orang yang menyedihkan. Maksudnya pertama kalau ngomongin kompetitor itu berarti berhubungan dengan let's say banyaknya jumlah murid gitu. Sekarang kita ngomongin aja satu orang bisa ngajar berapa banyak murid sih? Ya. Terus sisa muridnya mau apa suruh ngantri gitu setahun ke belakang kan nggak juga gitu kan? Jadi sebenarnya nggak ada rezeki yang diambil di sini, nggak ada popularitas yang diambil di sini. Semua punya lahannya masing-masing, segmen masing-masing, gitu. Kalau yang cowok mungkin segmennya cewek, kalau yang cewek mungkin segmennya cowok, mungkin loh ya, gitu. Nah, masalahnya di sini yang jadi pertanyaan, kenapa sih kok banyak waktu sekali untuk komentarin hal-hal yang nggak perlu gitu? Mungkin karena nggak punya murid. nah itu Atau nggak ada kerjaan ya. Nggak punya murid sama nggak punya kerjaan, mungkin. Lagi-lagi mungkin kita hanya mengira-ngira aja gitu. Ya semoga kedepannya, karena yang dengar-dengar, yang ngomong kan senior juga, ya mungkin yang handle bisa senior lah gitu. Yang kalau kita di sini kita cuma telan kemudian lepeh. Telan lepeh salah ya, telan muntahin kali. Tahun lepeh. Mikirnya kemana sih? Soalnya biasanya kalau enak ya telan aja. Tahun aja. Kalau enak telan, kalau nggak enak lepeh. Gitu kan? Iya. ada rasanya Ada baunya. Waduh. Aduh ya ampun. Gua harus Aduh. jujur Nah, sih gua. gue potong dulu. Jadi Iya, gini, iya. biar nggak kelanjutan. Mungkin kalau kita ingat sebelumnya kita pernah ngobrol gitu ya, bahwa sebetulnya yang penting itu adalah kalau memang ada instruktur baru gitu, atau mungkin waktu itu kita lingkupnya agensi ya, kita bicarain. Muncul itu
jangan grab market yang ada tapi creating market. Nah, sebetulnya kalau kita lihat ya diving ini kan sudah jadi aktivitas yang bisa dilakukan oleh banyak orang ya. Maksudnya untuk sisi umur minimumnya memang udah jelas diatur berapa anak-anak gitu. Tidak ada batas maksimal. Dan ya pengalaman saya gitu managing dive center, running dive center, request dari orang mau belajar minta spesifik instruktur perempuan gitu. Karena misalnya pasar nih bapaknya belajar diving terus melihat jalan asik nih kayaknya mau istrinya belajar, mau dengan anak-anaknya. Dan biasanya kalau sudah masuk ke yang dari perempuan dan anak-anak, mereka udah spesifik request. Mereka spesifik request saya mau instruktur perempuan. Ya ini menurut saya salah satu bagian di mana sebetulnya ya peran dari instruktur perempuan masuk itu ya menunjukkan memperbesar market gitu. Supaya aktivitas diving ini bukan lagi dikuasai sebagai male activity, tapi sudah benar-benar dengan lingkup cakupan lebih luas gitu pasarnya. Setuju. Ya. Setuju, apalagi kan ya beberapa tahun terakhir nih sebelum pandemi ya, akhir-akhir sebelum pandemi itu kan rame family kan. Nah, jadi mau istrinya juga, mau anaknya juga, ya itu benar sih Om Adi. Dan kita kayaknya lagi naik juga market ya untuk di dunia divingnya nggak sih? Kalau aku perhatiin sih walaupun aku baru. Sejak pandemi tuh karena orang nggak banyak pilihan untuk beraktivitas, nggak bisa keluar negeri, nggak bisa belanja, akhirnya ada budget-budget tertentu yang mereka alihkan ke olahraga, salah satunya diving gitu kan. LOB juga makin menjamur walaupun tetap belum rame, tapi lebih banyak lah orang-orang baru, muka-muka baru yang datang gitu. Nah kalau sebaiknya sih yang pro jangan menakut-nakuti yang baru-baru gitu loh, nanti mereka jadi kapok kan divingnya. Aduh gue salah dikit dimarahin, salah dikit dibully gitu. Jangan gitu lah, kalau ada salah kita ingetin seperti tata krama etikanya diving gimana, kita kasih tahu di belakang, jangan depan orang-orang gitu kan, etikanya gitu. Jadi mereka nggak kapok gitu loh. Banyak yang nakutin ya? Jadi banyak sih, ada orang yang nggak tahu gitu. Tapi ini contoh aja ya, aku sih nggak pernah digituin. Cuma misalnya ada orang berdua pacaran deh gitu, diver bukan pro sih. Misalnya ceweknya ada kesalah apa, cowoknya ya kamu sih tadi gini-gini di depan orang-orang didinggi gitu kan, kasihan, mentalnya down gitu kan. Nah apalagi kalau udah statusnya udah pro, udah dive master, udah instruktur, itu ada etika-etikanya ngasih tahu orang. Misalnya nusuk spons gitu, supaya mereka nggak buoyansinya terjaga gitu kan, mau foto apa segala macam. Ya kita kasih tahu gitu, kasih taunya tapi jangan dimarahin depan orang banyak gitu kan. Tutup tangkinya. Pas wait no. Atau tusuk badinya. Jangan pegangan, tusuk badi aja gitu. Ya memang sih kalau kita bicara haters di semua bidang, semua kegiatan pasti ada ya. Atas bawah ya. Dan tapi pasti itu kecil sekali. Maksudnya underwater mau. Oh iya. Oh gitu. Darat, atas bawah. Darat laut maksudnya. Atas bawah kan bingung. Oh iya. Ini imajinasi sekali lagi apa nih berdua nih kan? Lu yang imajinasi Enggak, di bawah di bawah mereka nih. Komik yang biasa-biasa aja. Iya ya. Yang ceking kan. Makanya gue aduh ya ampun, perahang sakit bentar ya. Ya itu ada lu belipetan gue. Ada di semua bidang tuh ada. Tapi itu pasti gue yakin tuh jumlahnya minor. Kan gitu ya, jumlah minor. Tapi kalau menurut gue itu yang haters kayak gini, kalau pengalaman gue sih memang butuh ada, tapi tergantung orang-orang itu melihatnya kayak apa. Contoh kayak gue nih, haters itu buat gue adalah pijakan. Tapi itu kalau misalnya gue nggak melakukannya ya, artinya memang serangannya satu sisi negatif aja. Nah gue jadikan hater itu pijakan gue untuk lebih naik. Sorry ya, gue pegang kepala lu, gue naik. Ya itu cara gue gitu, maksudnya. Jadi kadang-kadang kita kalau misalnya cara lain kita bisa aja kan ngomong, oh oke, gue akan bikin sesuatu supaya lu ngeliat gue. Itu jadi kita akhirnya pikirnya ke sana. Ya. Nah itu bentuk motivasi gue. Oh levelnya apa sih dia? Oh, oke, gue harus lebih tinggi dari dia. Jadi sebenarnya akhirnya ya cara gue maksudnya gue injak kepala lu, gue naik ke atas gitu ya. Menyingkapi hater seperti itu. Tapi itu cara cuman kalimatnya aja. Tapi pada poinnya adalah
setiap ada haters jangan membuat kita drop. Kalau emang itu kita salah, kita kan jadi evaluasi ya. Tapi kita enggak, ya kita tunjukin aja positif kita di mana dan the show must go on, jalan aja terus ya kan. Dan apa tadi Keep on diving. keep on diving seperti itu. Nah, ini gini. Ini gue nih ya, tapi cerita aja, mungkin pernah lah. Gue aja, karena kalian pasti gak mau ngakuin, jadi gue aja ngakuin. Sebagai instruktur cowok gitu ya. Gue yakin, gue gak bisa ngomong semua instruktur cowok sih, tapi minimal gue sendiri deh. Gue buka aib gue nih. Kan. Pernah lah dulu, before married gitu ya. Wah, long time ago dong. Hah? Long time ago. Paling senior sama. Ya pasti adalah flirting sama murid cewek ya kan. Oh gitu ya? Iya, ya ampun. Kangen suasana itu ya. Cuma usia udah gak memungkinkan. Nah, terus gue sekarang jadi berpikir ketika ngeliat kalian gitu. Time flirting lagi. Enggak, maksud gue mungkin gak sih di posisi kalian sebagai instruktur cewek itu ada kayak misalnya kalau gue nih, cakep juga nih murid gue cewek nih kan. Ada aja gue pikirin gitu. Ngerti maksud gue ya? Ya, enggak maksud gue gini, ini contoh konyol aja ya, dan ini jangan diikutin ya. Nah, ini contoh aja, contoh. Nggak ada yang mau ngikutin juga. Iya. Misalnya, habis dia gue kasih yang gede adik kita biar dia susah bojeng kan, gak tenang ya kan. Gitu. Oh jadi, lu loh yang mau pegang sama gue, ini contoh ya, bukan sebenarnya nih. Ya, jangan belajar lagi sama Iya, kita. gitu. Jangan belajar lagi sama kita. Makanya gue gak terima lagi di sipil, di militer aja. Gitu, jadi itu cara gue misalnya, kepikiran gitu ya. Mungkin gak sih di kalian sempat timbul atau pemikiran, bukan soal itunya ya, kemudian keren juga nih cowok nih, tapi terus tiba-tiba berpikir untuk flirting segala macam, ada gak sih pengalaman kayak gitu? Enggak sih. Nggak ada. Kau itu apa bisa nyangkut sama lo? Ya, Oh iya, ini bukan. Kan Oh ya beda, iya. Gue murid. Oh iya. Lu yang kenal sama dia ya, lu yang kenal sama dia. Gue yang berarti yang Iya, dikasih visi di dikasih kegedean. yang gede aja. Iya karena apa nih gue jadi bisa lebih dijagain mulu ya, padahal enggak ya gitu. Pernah nggak Jam? Kalau aku sih nggak pernah, karena Menurut lu Iya. tua sih ya cowok-cowoknya. iya, Iya. yang masih muda-muda juga ya Jadi jelek. bukan. Emang gak dapet kesempatan. Kalau yang masih muda ya karena aku nggak suka yang lebih muda. Cie. Yang lebih tua udah ada. Kalau lebih tua ya nggak juga lah. Enggak juga ya. Jadi enggak pernah. Kalau misalkan dia yang suka, aku nggak tahu ya. Iya benar. Iya. Nggak tahu ya. Nah, yang penting pokoknya selesai dulu sertifikasinya. Ya, Abis itu Setelah abis itu nggak tahu. Iya. Kemudian gitu kan. Jadi Tapi sebenarnya kalau pada saat trip nggak. nggak pernah. enggak pernah. Lu takut apa lu? Iya, gue juga kayak gitu. Soalnya bilang Iya. apa bilang gitu? Nggak bilang. Ngomongnya gitu. Nggak pernah Hah? sih. Enggak pernah. Flirting kan? Iya. Enggak. Enggak. Soalnya ada apa sebelah gue kalau ngajar? Oh gitu. Oh. Enggak pernahnya karena ada batasan. Nggak bisa. Aduh ya ampun. Jadi mau nangis. Gimana? Kalau gue biasanya suka yang lebih dari gue sih, lebih pintar, lebih ada ilmu, lebih tinggi levelnya gitu-gitu. Iya, karena Nah, kita kalau- perempuan ya. Iya, kalau masalah ganteng mungkin selesai sertifikasi dulu aja kali ya. Iya. Ntar abis itu kita Iya. mau drinken atau Oke. mau dinner itu masalah nanti. Cuma kalau murid sih selesai dulu aja sertifikasi. Kita lagi ngejar 25 murid nih. Oh. Gitu ya. Gue jarang gitu ya. Jangan sampai. Cara yang tadi gue bilang itu. Oh iya ya, sekarang dibisnisin. Ah, iya. Suruh Iya. kembangin bawa teman-teman ambil license juga. Boleh. Kalau gitu calon-calon murid yang cowok boleh ada dinernya. Asal Iya. bawa murid lagi. Oh, iya, Satu iya. orang minimal 4. Tapi boleh juga tuh jadi solusi bagus, Member Jam. get member. Member get Ya kalau member. misalnya Enggak, ada member. murid cowok ke Gadas atau ke sama ada yang flirting gitu suka, ya mungkin gitu cari. Oke, kalau lu suka sama gue buktikan dong. Dengan lu ngasih gue murid lagi 5. Gitu ya. Boleh dong ya kan. Marketingnya jalan. Tapi benar karena mungkin nggak tahu ya sama apa nggak kalau perempuan kan kita pasti pengen
kalau misalkan kita jadikan orang yang deket tuh yang lebih dari kita. Iya kan? Karena itu udah dari zaman Homo sapiens dulu. Oh, Panjang iya. nih ceritanya. Ya, panjang. Kalau cewek pasti secara genetik mencari yang lebih bisa. Iya. Ini kan kalau misalkan tadi kan murid notabene berarti baru masuk kan. Iya. Gitu. Iya. Gue cuma punya satu nih. Semua occupied kan? Taken udah. Gak mungkin kan occupied semua kan? Iya. Aduh, tua Atau dong kita ya. jadikan course director. Iya bisa kita create ya. Dimodalin. Oh, Dimodalin. enggak dong. Oh, enggak. Modal sendiri. Modal sendiri. Wah kalau Encourage kita modalin, doang. kalau kita modalin lebih ilfil lagi tuh kan. Iya. Iya. Kalau perlu kita sampai jenjang course director dimodalin. Oh, itu lebih bagus sih sebenarnya. Lebih Iya. bagus. Itu tanda cinta berarti. Kalau cinta sama gue, lo modalin gue jadi course director dong. Iya. Supaya gue bisa ngajar lo jadi instruktur. Iya. Weh, cakep. Dia kadang-kadang bisnisnya menjebak nih. Iya. Tapi ya teman-teman bisa banyak belajar bukan belajar sih, maksudnya terima banyak hal-hal tentang instruktur ya. Jadi nggak satu arah aja sih sebenarnya, karena cara pikir orang-orang kan beda-beda ya. Kenapa gue jadi instrukturnya, terus bagaimana gue cara dapat marketnya, segala macam itu pasti beda-beda lah. Nah, gue ada pertanyaan lagi nih. Tapi sebelum ini yang lain dulu deh, karena ini agak-agak sensitif pertanyaannya. Sensitif Apa? dulu. Sensitif, iya. Lu lagi dapat ya? Iya. Tuh kan. Enggak, lu dulu aja. Iya, coba. Oke. Benar, Iya. tapi nanti ditanya. Gue lagi menyusun kalimatnya, takut salah ucap. Mau ditulis dulu. Enggak, dipikirkan dulu aja. Aman ini. Lama. Udah keluar aja. Keluarin kan? Hah? Keluarin. Keluar apa di dalam? Aduh, ya ampun. Kenapa sih lu? Keluarin di luar. Oh iya. Iya. Benar. Enggak. Ntar ya, enggak jadi. Enggak jadi. Ini yang bikin ilfil nih. Enggak dia timbul Ada apa nih? timbul konflik di belakang. Kan udah siap-siap bantal. Enggak, kan di luar. Udah, di luar gua aja ada. masuk. Iya, Ya iya. udah masuk. Kalau ngajar, ini kan levelnya macam-macam. Hmm. Dari level pemula sampai level mana yang paling demen? Level mana yang paling demen? Maksudnya level sertifikasi apa yang lu paling seneng ngajar? Oh, kalau aku sih open water Open ya, water karena sama- benar-benar dari orang yang belum tahu Mm-mm. apa-apa gitu kan, yang mereka juga masih mengalahkan rasa takut mereka, terus tiba-tiba setelah itu mereka jadi memiliki skill gitu loh dan tahu. Itu seneng sih, kayak jadi Iya. benar-benar melihat perubahan yang signifikan. Sama sih. Sama, lebih capek tapi bukan lebih capek ya, lebih butuh apa namanya, kerja keras tapi ya itu kepuasannya dapat banget. Bukan fee-nya lebih banyak. Iya. Sama kan? Sama. Masa sih sama advance segala macam. Dapat yang master gitu? Sama master? Beda dong. Beda. Oh, beda. Oke, advance rescue. Kenapa? Karena open water capek banget. Kalau Ini jujur aja. kalau disimpulkan nih, Iya. beda yang ibu-ibu Iya. sama single. Oh iya iya. Lebih Ibu-ibu masih mengayomi ya. ngomong. Masih ngomong bener ya Kan bener jadi bener. anak-anak nulis, jalan. Iya. Nah, ibu-ibu tapi single. Tinggal. Nah, advance rescue specialist. Specialty. Specialty. Kenapa? Karena ya itu kalau baru banget agak capek. Effortnya lebih ya. Effortnya lebih, waktunya lebih, terus karena apa ya, banyak tenaga lah keluar, misalnya banyak yang shoot up, Iya, kita mesti betul. ambil-ambilin gitu. Aduh, jadi DM capek juga ya. Terus kalau advance dia udah tinggal moles nih, moles. Nah, tapi ada permasalahan juga kalau advance sama rescue nih. Apa tuh? Sebelumnya siapa instrukturnya? Oh. Nah, Kalau iya, kerjanya iya. 2 kali dong. Nah, kita tanya dulu instrukturnya siapa nih? Tanya dulu, Rian, instrukturnya siapa nih dulu? Kalau, wah gue tahu nih, bagus nih. Oh ya udah, bagus Iya, nih. iya. Oh sih ini ya, harga gue mahalin ya, kenapa? Pasti gue harus ngulang lagi nih skill Iya. gue. Aduh, ini ngomongin seseorang ya? Ya ampun. Itu kalau level. Kalau tipe maksudnya penyelaman seperti apa yang paling lu suka? Night, day dive, deep dive. Atau menyelami hati Right, seseorang. Udah pernah berkali-kali susah banget. Susah. Maksudnya sebagai personal atau pas ngajar nih? Personal.
kitanya Ya, sukanya activity apa yang lu suka? Bukan ngajar ya, separate. Gitu. Dua hal yang berbeda. Gitu. Pada saat lu diving, lu paling seneng tuh diving kayak gimana? Ah, gue dangkal aja yang penting gue enjoy. Gitu. Atau gue senangnya Yang naik nggak bawa dive. murid sih pokoknya. itu udah pasti itu Iya. Jadi nggak ada Yang nggak bawa ini murid ya, itu was-was. semua akan menyenangkan karena kita nggak usah ngeliat berapa jumlahnya. Oh masih lengkap nggak? setelah jadi instruktur diving Iya. melakukan fun dive tuh Fun dive selalu dan- menyenangkan Selalu menyenangkan. Harus Lebih dan deep. menyenangkan kah? Harus dan deep. Harus dan deep. Harus dan deep. Lu Ya. senang susah Dalam-dalam. Enggak, dulu gue nggak suka. Takut sama arus. Gue bingung sama orang-orang nyari arus. Iya. Tapi nggak ada arus, sepi. Iya. Iya, Betul. setuju. Terus Akhirnya gue jadi bosen, 20 menit gue pengen naik. mau nggak mau jadi kita apa ya, ada effort sesuatu untuk mendapatkan lebih. Betul. Karena ya kan kayak di site-site tertentu kalau harusnya nggak jalan ikannya sepi banget. Sepi Iya, banget, betul. bener-bener bisa Betul. kosong gitu. Aduh. Ya kalau lo pengen mendapatkan lebih ya effortnya lebih lah ya kan. Tapi kan sesuai lah dengan apa yang didapetin. Kalau gue pribadi sih lebih enak memang advance. Bukan open water ya, karena lebih mudah. Kecuali memang yang tadi, ini mau di siapa sih belakangnya ya kan. Wah hal gini nggak bisa, masih ngatur buoyancy segala macam. Waduh bayarnya double deh gitu kan. Iya. Lu mau instruktur, Hah? kalau sebelumnya ngaco, udah ada yang punya pengalaman jelek soalnya. Oh gitu ya. Enggak, itu lain topik, lain Oh, topik. iya, lain iya, topik. iya. beda itu Kita mau ya. tahu dong apa. Kita bicara kandidat berarti. Kita bicara kandidat ya. Oke, sekarang gua kasih pertanyaan-pertanyaan. Nggak boleh betul, ceritain, betul, betul, nggak betul, boleh betul. ceritain. Ini kalau ngajar ya, udah punya specialty masing-masing belum? Udah, gue. Udah. Specialty apa yang paling suka? Kan macam-macam tuh ada deep dive, ada ngajar nih ya, ngajar. Ya. Bukan penyelaman pribadi, tapi ngajar. Atau mau nambah nggak? Gue mau teknikal nih, gitu misalnya. Gua Tech mau dive nih. cruise circuit repeater. Leader. Ada nggak? Gue paling suka nitrox sama side mount. Nitrox side mount. Ya, karena dua-duanya gue sendiri sudah menguasai. Jadi passing the knowledge-nya juga lebih enak. Dan gue gak tahu kenapa akhirnya ini semakin gue ngerti nitrox, semakin gue kayak wah suka banget. Kalau gitu. bisa nitrox terus ya DM-nya gitu ya. Iya. Pengennya sih begitu. Cuma masalah fasilitas. Di rescue kalau specialty. Specialty? Di rescue. Oh, rescue. Lu beda lu ya, jangan sama mulu sama dia lu. Deep dive sih. Tadi udah deep dive, nggak boleh sama. Enggak, dia side mount Side nitrox. mount sama Side mount nitrox. Ambil minum dulu ya. Ambil minum. Ya. Specialty deep Deep. dive sih. Ngajar kan? Iya, ngajar. Ngajar. Oke. Nah, pertanyaan cepat aja ya jawabnya ya. Oke. Cepat tepat nih. Iya, jadi memang ini yang pengen emang ini loh yang kalian suka gitu ya. Di sini. Back buoyant, jacket, lebih pilih mana? Back buoyant. Back. Back buoyant, Cepet. Back buoyant. Side mount. side mount. Nggak pakai BCD. Backpack dong. Thank you dong. Oke, wetsuit, one piece, two piece, bikini, Two piece. two piece. Bikin gini. Gampang banget, gak perlu pakai apa-apa langsung. Cuma itu keling. Keling, belang-belang, tapi ya yang penting happy kan? Yang penting happy, di Ya. foto bagus. Foto bagus. Aduh ya. Boleh ampun. dicobain. Begini juga ya? Enggak. Tapi pernah nggak kalau pakai bikini tuh ada ya selain sunburn mah itu udah jelas ya. Kalau misalkan kena jellyfish atau segala macam. Belum pernah sampai sekarang. Belum Kena pernah jellyfish, jellyfish belum itu. pernah kena jellyfish. Plankton biasa lah. Colek-colek diver lain juga belum. Kan gue bawa pisau. Itulah gunanya gue bawa pisau. Itu paling hydroids ya, tapi itu pun udah jarang sejak kalau buoyancy makin bagus, terus mata makin jeli, hydroids, ranjau kan. Jadi ya dihindarin aja sih. Makin kesini makin mulus, cuma makin coklat aja. Coleknya di Pen, sosmed. Ya. Warna di equipment dominan lebih suka warna apa? Kuning. Pink. Merah. Pink. Pink. Iya. Ya kan? Tuh. Kalau merah terbukti sih, masih ada. Tapi emang pinknya banyak ya? Oh iya, BCD dulu pink ya. Masih di gua pink. BCD pink, fins pink ya. Kuning. Jeng. Hati-hati kalau di surface.
Kalau harus di surprise bawa. Astaga. Emangnya di sungai kita divingnya? Nggak usah, hati-hati, itu lebih banyak orang yang memperhatikan gitu maksudnya. Jadi lebih aman. Karena nih bawa aja kemana-mana. Tadi tuh gue mikir sempet, emang kuning tertarik ya hiu-hiu ya? Maksudnya Gue udah ngeri, wadah. Belum gue baca. Suka foto atau di foto? Di bawah air? Di foto sih. Iya sih. Di foto kadang gue nggak bisa moto. Iya di foto. Soalnya dipertanya kalau cowok itu, kalau gue tanya banyak suka yang moto, lebih suka foto ya dibanding di foto. Aku enggak. Enggak ya? Lebih suka moto. Instruktur ya, instruktur. Tapi kalau cewek ternyata jarang, gue nggak pernah sih ketemu yang lebih suka moto, lebih suka di foto. Kenapa ya? Kalau gue sih agak susah ya moto, karena biasanya lebih sering diving sama pas ngajar kan. Iya. Pas ngajar megang kamera, gue nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa apa nggak boleh? Nggak boleh. Gue sih nggak bisa. Nggak bisa. Boleh apa enggak? Untung nggak bisa ya. Oke. Bisa. Last question Om, gue pengen nanya mereka untuk teman-teman kita di luar sana, cewek-cewek nih ya, yang mau Ini mau udahan kan? mau Kok bentar banget nih? Iya, Oh, tenang, belum. Ini Apa? masih segmen 1 tentang bila misalnya kita mulai dari rescue aja ya. Ini buat advance rescue diver di luar sana, yang cewek-cewek ini. Kalau misalnya ingin kepikiran untuk jadi dive pro atau tidak kepikiran, berarti kan kita mengajak ya. Nah, pesan dari kalian untuk mereka apa? Silakan, siapa duluan? Gue boleh deh. Oke. Buat yang belum pro kan ya? Iya, belum pro. Seiring lo locknya tambah ketika lo diving gitu, lo pasti ada nanti suatu saat tuh ada mentoknya gitu kan. Nah dengan lo jadi pro itu tuh ada knowledge lain yang bikin lo tertarik lagi gitu sama diving gitu. Kalau menurut gue sih gitu, dan dengan lo jadi pro lo bisa dapat tambahan duit sih, lumayan aja sih kalau menurut gue gitu. Tanpa oke lah, nggak usah ngomongin langsung jadi instruktur ya, jadi DM dulu gitu. Lo nemenin aja tuh kan lumayan jadi dapat duit gitu kan, why not gitu. Kalau pengalaman gue pribadi pun meniti level gitu ya, dari open water ke advance rescue, dive master dan segala macam sampai sekarang instruktur. Ada titik-titik di mana wah udah 30 kali diving, 40 kali terus jenuh ya, mau ngapain lagi ya? Oh ya gue ngambil kelas gitu. Itu bikin excited lagi gitu. Menjaga motivasi ya. Menjaga motivasi ya. Supaya nggak gampang bosan. Iya. Dan banyak yang masih bisa dieksplor. Iya. Oke. Adis? Iya, jadi dive pro tuh nambah pengalaman sih. Nanganin banyak orang yang beda-beda. Jadi ya lebih menarik. Jadi lebih ke menariknya ya. Jadi banyak hal yang mungkin teman-teman akan menemukan hal-hal yang lebih menarik lagi. Betul. Dibanding yang sekarang kalian temui. Selain dapat itu tambahan uang. Tambahan uang. Dan tambahan diskon mungkin. Tambahan diskon. Oh itu pasti. Ya sama. Oke, kalau buat aku teman-teman dive perempuan ya, female diver yang pengen jadi dive pro, ayo dengan kita bisa ikut. Kalau menurut aku ngelihat kalau perempuan tuh segi manajemennya tuh lebih rapih gitu kan. Gitu. Jadi pasti bisa, maksudnya baik skill maupun knowledge-nya udah terbukti nih, ada banyak instruktur perempuan juga di Indonesia dan lebih well managed lah kalau menurut aku. Ini bukan feminis ya, bukan feminis. Feminis juga nggak apa-apa. Oh ya. Kita buat semua di sini jadi feminis. Jadi yakinkan tapi harus serius ya, karena memang teman-teman pasti akan butuh modal dan butuh effort gitu, baik dari segi waktu maupun biaya. Jadi ketika kalian teman-teman tuh mulai mau memutuskan jadi dive pro, ya harus tune in di situ gitu. Oke. Mirip-mirip ya. Jadi artinya kalian lebih memberi arahan atau statementnya ke diver non pro cewek-cewek ini lebih ke arah bahwa ayolah kalau mau masuk ke dunia pro silakan. Bahwa di sini kalian akan menemukan banyak hal baru. Seperti itu ya. Artinya tidak dong ada pikiran makin banyak juga kompetitor.
Nggak pikiran nggak sih? Nggak kepikiran juga. Nggak kepikiran ya? Ya masa enggak? Oke. Dari duitnya di situ. Tapi kalau Padahal tadi awalnya ngajak ya, oh ya silakan. Ngajak kan iya. Oh iya. kalau itu kayaknya aku belum begitu mikir ya, maksudnya karena segmented. Iya, pasti. Oke, segmented. Tapi kalau jadi asesor tuh baru. Oh iya. Wah, curhat ya asesor nih. Asesor nih. Iya, karena udah banyak kan. Iya. Makin dikit peluang untuk bisa akses ya. Oh, jadi mungkin kita tambahin lagi. Silahkan kalau cewek-cewek ini pada mau jadi diapro, jadi instruktur, tapi udah instruktur aja, nggak usah jadi asesor gitu ya. Betul ya? Ambil jalan tengah aja, ambil jalan Kalau tengah. udah jadi instruktur mau jadi asesor boleh. Iya, enggak, itu bidang lain. Bidang lain, oh. Takut saya takut tadi. Ini ada suasana politik tiba-tiba ya kan. Oke, sementara sih cukup dulu ya, karena sebenarnya gini, ada banyak hal. masih Enggak, curhat tenang. nih. Ini kan baru di depan, Masih mau lepeh lagi nih. Nanti kita kasih segmen kedua. Ya, belum keluar ya. Segmen kedua. Hey, Baris, ya jadi gini, karena waktu juga dan kita break dulu aja di segmen ini karena juga aus juga tadi sebelum mulai lupa minum. Jadi kita tutup dulu podcast kali ini, tapi nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya ya. Stay tune. Dan jangan lupa subscribe ya. Ketik Subscribe. Subscribe, bel, komen. Nah, gitu. Yang jago skill divingnya bahasa Inggrisnya kagak jago ini. Jangan-jangan. Emang lu yakin jago divingnya?